Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Langsung saja ke intinya. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman? Untuk pengajuan pinjaman di sini, itu persyaratan cukup mudah ya, cukup membawa fotokopi KTP dan KK serta mengisi formulir pengajuan pinjaman. Jika dibutuhkan itu nanti ada sertifikat atau BPKB kendaraan untuk pengajuan pinjaman. Bagaimana cara proses pinjaman? Untuk prosesnya itu pertama mungkin datang ke sini ke kantor, terus menemui bagian pinjaman, konsultasi terlebih dahulu. Setelah konsultasi dan sudah yakin, tinggal mengisi formulir pengajuan aja. Itu aja paling untuk proses. Selanjutnya ya Kang, bagaimana sih Akang memverifikasi data-data dari klien yang mengajukan kredit? Jadi untuk verifikasi itu cukup banyak juga ya. Jadi ketika pengajuan pinjaman itu data yang disertakan itu fotokopi KTP dan KK. Jadi itu saja. Jadi otomatis ketika yang asli untuk kopi juga dibawa. Jadi ketika dicek apakah asli atau enggak, ini udah pasti terverifikasi langsung. Jadi cukup mudah juga untuk verifikasi data seperti itu. Kalau itu teh buat kredit konsumtif atau yang full? Untuk di sini itu untuk pinjam di sini ya itu nggak ada kur. Jadi kur itu hanya untuk di lembaga biasanya dengan bank biasanya. Kalau koperasi itu non bank. Jadi ketika kur itu ada karena ada bantuan dari pemerintah, bukan kalau kita swasta. Nah jadi nggak ada ini bukan tradisionalnya di sini. Tidak ada kur. Iya nggak ada. Nanti Kang yang selanjutnya. Bagaimana sih cara membangun kepercayaan antara kreditur sama debitur? Nah, iya. Untuk membangun kepercayaan itu jika yang sudah pernah pengajuan itu dilihat dari historisnya, di historis pembayarannya. Di sini nggak ada untuk ada review polisi, tapi ada di sistem operasinya. Untuk Kopo ini ada khusus namanya seperti. Nah, ketika pengajuan selanjutnya itu dilihat dulu bagaimana historis pinjaman sebelumnya. Jika bagus, otomatis itu udah terpercaya gitu. Jadi jika untuk yang pertama kali itu nanti dilihat dari bagaimana usaha, bagaimana ketika konsultasinya itu juga ada sih untuk membangun kepercayaan dan untuk lebih apa ya istilahnya lebih yakin. Di sini juga ada surat perjanjian. Nanti ketika ada perjanjian, jadi ketika ada perjanjian, nanti itu ada tantangan para itu nanti sudah bisa secara hukum. Jadi ketika tidak sesuai dengan apa yang di perjanjian itu bisa secara hukum bisa diadili secara hukum gitu. Jadi itu paling penting dua belah pihak. Kalau misalnya kan yang pas alatnya terus kedepannya itu yang si peminjam itu nggak amanah itu gimana? Itu nanti kalau di sini kan nggak ada yang namanya paksaan. Sudah paksaan ketika anggota tersebut macet, misalnya macet ya, itu paling biasa secara keluarga dulu, jadi nggak langsung gimana jadi ngobrol dulu dengan itu kenapa bisa begini jika ada kendala itu pasti dikasih solusi dulu, kasih solusi yang gimana baiknya antara kedua pihak. Itu paling jadi nggak ada langsung jual ini atau bawa itu nggak ada solusi. Jadi secara keluarga dulu gitu, gimana solusi terbaik buat kedua belah pihak paling gitu sih. Didiskusikan dulu ya? Iya, itu paling diskusi dulu. Sesuatu terbaik. Apa saja kendala-kendala pada saat customer mengajukan kredit? Untuk kendala mungkin lebih ke nggak ada yang administratif ya, kayak pesanan itu nggak ada. Cuman paling kendalanya itu ketika pengajuan itu bagaimana historis sebelumnya. Ketika si anggota lancar, otomatis kendala itu mungkin sangat minim.
Nah, ketika si anggota tersebut pinjaman sebelumnya itu agak tidak lancar, nah itu paling ada beberapa pertimbangan, bisa tidak bisa pengajuan lagi, pengajuannya dikurangi atau sama dengan sebelumnya. Jadi untuk kendala seperti administratif dan yang seperti berkas itu nggak ada sih, nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu masalah untuk berkas, tapi historis bagaimana perjalanan anggota tersebut ketika penunjangan itu, ketika lancar otomatis kendalanya sangat minim gitu. Paling untuk di sini nggak ada yang benar-benar kendalanya gimana gitu, nggak ada yang rumit, nggak ada yang rumit. Pertanyaan selanjutnya, apabila usaha yang mengambil pinjaman bangkrut itu bagaimana? Nah, untuk jika penunjangan selaku pelaku usaha dan usahanya bangkrut, itu otomatis kan untuk bayar angsuran itu agak pasti terganggu ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, anggota yang bersangkutan bisa datang ke kantor langsung menceritakan kenapa, lalu nanti ketika sudah tahu kenapa, lalu ya contohnya, nah nanti si lembaga di sini itu dikasih solusi, bisa penjualan aset atau penjadian ulang. Jadi ketika pinjaman masih tersisa, nah itu bisa di reschedule. Jadi ketika jangka waktu ditambah, angsurannya dikurangi. Jadi jangka waktu itu ditambah untuk mengurangi angsuran sebelumnya, begitu Pak. Jadi bisa reschedule atau penjualan aset gitu. Dan selanjutnya, apa saja sih yang menjadi red flag saat customer mengajukan pinjaman? Untuk jadi ketika mungkin bahan pertimbangannya, yang mungkin mengacu ke hal yang kurang baik gitu ya. Nah, itu pertama juga dari background tersebut. Pertama mungkin usahanya bagaimana, terus kepribadiannya bagaimana, menurut beberapa di orang lingkungannya gitu, atau keluarganya itu bagaimana. Kita bisa kan ada beberapa anggota yang satu keluarga misalkan, nah itu juga bisa dilihat juga bagaimana keluarga yang lainnya, apakah baik atau kurang baik. Nah, untuk yang utamanya sih itu untuk pertimbangan itu ketika sudah pinjam, ketika pinjaman sebelum itu macet dan pelunasannya itu agak susah, nah itu paling untuk bahan pertimbangan yang mungkin tidak bisa pahitnya hal begini nggak bisa pengajuan lagi itu paling lebih ke historis bagaimana anggota tersebut berjalan ketika mengajukan pinjaman gitu.